Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Gandiran Ciusman A dengan NIM 2325431218. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia pada tanggal 8 Mei yang dilakukan oleh kelompok peretas Lockbit yang berasal dari Rusia yang dikenal sebagai salah satu sindikat ransomware paling aktif secara global. Kronologi dari serangan ini yaitu pada tanggal 8 Mei 2023, BSI mengalami gangguan layanan signifikan termasuk pada aplikasi mobile banking dan ATM yang berlangsung selama lebih dari 3 hari. Setelah itu, Lockbit memberikan pengumuman bahwa mereka telah mencuri data BSI yang berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta pelanggan, karyawan, dokumen keuangan, dokumen hukum, NDA, dan kata sandi layanan eksternal dan internal bank. Setelah itu, Lockbit bersedia mengembalikan semua data yang mereka curi apabila BSI menghubungi mereka dan memberikan tebusan sebesar 296 miliar, dan geng hacker tersebut akan memberikan tenggat waktu pada BSI sampai tanggal 15 Mei 2023. Setelah tenggat waktu terlewati, Lockbit kembali memberikan informasi bahwa mereka telah menyebarkan data yang telah mereka curi di internet dan menyebarkannya melalui dark web. Dampak dari serangan ini yaitu menyebabkan gangguan operasional BSI dan membahayakan keamanan data nasabah serta karyawan. Jenis hacker yang digunakan yaitu jenis serangan ransomware Lockbit 3.0. Ransomware merupakan jenis malware atau perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data korban sehingga data tidak dapat diakses tanpa deskripsi key yang hanya dimiliki oleh penyerang. Setelah itu, penyerang akan meminta tebusan, biasanya dalam bentuk kripto seperti Bitcoin agar data korban bisa dipulihkan. Jenis dari ransomware tersebut yaitu Lockbit 3.0 yang merupakan varian ransomware yang beroperasi dengan model Ransomware as a Service atau RAAS. Dalam model ini, pengembangan Lockbit menyediakan perangkat lunak dan infrastruktur kepada afiliasi yang kemudian melakukan serangan terhadap target tertentu. Setelah berhasil masuk ke sistem korban, ransomware ini mengenkripsi data dan menuntut tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Tahapan dari serangan Lockbit 3.0 itu dengan pertama yaitu initial access atau akses awal, bisa melalui phishing email, brute force ke remote desktop atau RDP, exploiting vulnerabilities atau penggunaan kredensial curian. Setelah itu privilege escalation dan lateral movement. Setelah masuk, peretas bergerak dalam sistem mencari akses yang lebih tinggi dan mencoba menjangkau serangan sebanyak mungkin sistem internal. Setelah itu, data exfiltration. Data penting disalin ke server penyerang. Ini adalah bagian dari taktik double extortion. Dan selanjutnya itu encryption dan ransom note. Seluruh sistem atau file terenkripsi dan catatan tebusan ditinggalkan, biasanya dalam bentuk file TXT atau HTML, memberi tahu korban bagaimana cara menghubungi penyerang dan membayar tebusan. Kelebihan dari Lockbit 3.0 itu sangat cepat dalam mengekskripsi data, memiliki automated propagation, bisa menyebar otomatis dalam jaringan internal, dan ada fitur bug bounty bagi siapa saja yang bisa melaporkan kelemahan pada sistem Lockbit sendiri. Ini menunjukkan tingkat profesionalisme mereka. A few moments later. Gua kembali lagi. Selanjutnya yaitu varian dari Lockbit 3.0. Lockbit 3.0 adalah versi lanjutan dari ransomware Lockbit. Ini adalah ransomware canggih dengan fitur-fitur seperti double extortion, yaitu tidak hanya mengekskripsi data, tapi juga mencuri data terlebih dahulu. Jika korban tidak membayar tebusan, maka data akan dibocorkan pada publik. Selanjutnya yaitu ransomware as a service. Artinya yaitu Lockbit 3.0 dibuat oleh pengembang inti, tapi disebarkan oleh afiliasi atau pengguna lain yang menyewa layanan tersebut untuk menyerang target tertentu. Selanjutnya yaitu targeting khusus. Lockbit sering digunakan untuk menyerang organisasi besar seperti bank,
rumah sakit, atau perusahaan multinasional karena mereka cenderung bersedia membayar tebusan besar. Sejarah singkat dari Lockbit yaitu pada Lockbit versi pertama dikeluarkan pada tahun 2019. Yaitu ciri khas dari Lockbit ini yaitu awal mula operasi digunakan oleh sedikit afiliasi. Selanjutnya yaitu pada tahun 2021 dengan Lockbit 2.0 yang menambahkan fitur otomatisasi enkripsi jaringan. Dan Lockbit 3.0 pada tahun 2022 sistem modular lebih cepat, lebih sulit dideteksi, dan sistem bounty bagi bug hunter. Dampak dari Lockbit ini yaitu data terenkripsi dan tidak bisa digunakan, gangguan layanan dan operasional, kebocoran data sensitif jika tidak membayar, potensi pelanggaran hukum, terutama Undang-Undang Perlindungan Data, kerugian miliaran hingga triliunan rupiah. Cara melindungi diri dari ransomware Lockbit yaitu backup data secara berkala, update sistem dan patch software, gunakan autentifikasi 2 faktor atau 2FA, latih staf untuk waspada phishing, gunakan antivirus dan firewall yang kuat, serta monitoring aktivitas mencurigakan di jaringan.